بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong tentang cinta, kan kita tidak bisa merencanakan jatuh cinta dengan siapa. Tapi kita sangat bisa, bahkan diwajibkan untuk merencanakan pernikahan sebaik-baiknya sebagai bukti cinta. Pernikahan yang kokoh adalah pernikahan yang memiliki tujuan, yaitu ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah. Yuk mulai kita bahas langkah-langkah merencanakan pernikahan. Yang pertama, meluruskan niat menikah. Sebagian orang menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal. Ada juga yang berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak secara finansial melalui pernikahan. Yuk atur ulang tujuan menikah. Menikah adalah bagian dari ibadah, yang mana di dalamnya terdapat pengharapan kemaslahatan untukmu dan pasanganmu dalam pernikahan. Kata ad-din dalam hadis tersebut berarti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Meskipun hadis ini bicara tentang daya tarik perempuan yang akan dinikahi, akan tetapi hadis tersebut sesungguhnya juga berlaku untuk laki-laki. Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, agar meluruskan niat menikah semata karena din atau agama, karena niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, persetujuan kedua mempelai. Dalam Islam, pernikahan hanya boleh terjadi apabila kedua mempelai sama-sama memiliki kemauan untuk menjadi pasangan suami istri, atau disebut dengan taradin, yaitu kerelaan satu sama lain. Namun banyak terjadi kasus, misalnya orang tua atau wali dari pihak perempuan merasa berhak menjodohkan anak perempuannya tanpa meminta kerelaan dari anak perempuan. Padahal dari bahasa Arab, wali berarti penolong, yang seharusnya wali dapat menjadi penolong bagi kebaikan dan kepentingan pihak perempuan dan memastikan pihak perempuan mendapatkan haknya sebagai pihak yang dilamar. Yang ketiga, menikah dengan yang setara. Dalam istilah hukum Islam, kesetaraan ini disebut dengan kafa'ah. Ulama menjelaskan konsep kesetaraan ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan pihak perempuan dan menjaga kehormatan keluarga. Kini kesetaraan ini berkembang menjadi kesetaraan cara berpikir, kesetaraan usia, pendidikan, keindahan fisik, dan status sosial serta ekonomi. Namun dari beberapa kesetaraan tersebut ada satu kesetaraan yang sangat penting, yaitu kesetaraan komitmen. Kesetaraan komitmen ini bertujuan untuk saling memahami dan saling bekerja sama agar apa yang diimpikan dalam rumah tangga dapat diperjuangkan bersama. Yang keempat, menikah di usia dewasa. Perlu diingat kembali, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, namun juga mengandung tanggung jawab sosial yang cukup besar, serta menjalankan visi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kedewasaan dalam pernikahan tak hanya cukup soal usia, namun juga soal perilaku dan sikap. Yang kelima, mengawali dengan hitbah. Hitbah atau peminangan atau yang biasa kita sebut dengan lamaran merupakan suatu proses pranikah dalam Islam. Pasanganmu datang bersama keluarganya untuk menyampaikan kehendak menikah kepada keluargamu. Perempuan yang telah dilamar dan telah menerima lamaran dari satu laki-laki, maka tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Begitupun sebaliknya, laki-laki yang telah melamar dan telah diterima oleh satu perempuan, maka tidak diperkenankan untuk melamar perempuan lain sampai pada pihak perempuan membatalkan lamarannya. Yang keenam, pemberian mahar. Mahar merupakan salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar merupakan pemberian dari laki-laki secara sukarela sebagai simbol ketulusan,
kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Berdasarkan ayat tersebut, mahar tidak seharusnya memberatkan seorang laki-laki, apalagi jika hanya karena mahar lalu menghalangi jalannya proses pernikahan. Hukum Islam tidak memberikan batasan tentang jumlah mahar. Akan tetapi, pesan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Yang ketujuh, perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan boleh dilakukan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dalam pernikahan. Perjanjian pernikahan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Yang terakhir, menyelenggarakan walimah. Walimah adalah perayaan atau ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Esa. Dalam Islam, walimah tidak memiliki batasan tertentu, sesuai adat istiadat masing-masing pasangan dan sebaiknya bersifat mudah dan menyenangkan. Nah, gimana? Udah tahu kan sekarang? Jangan lupa rencanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's